Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas topik mengenai sebuah tank menembak gudang amunisi di balik tembok benteng. Baik, saya langsung saja bacakan soalnya. Ada gudang amunisi berada di balik tembok benteng yang tingginya 20 meter. Sebuah tank berada di luar benteng dengan jarak 120 meter dari tembok. Akan menembakkan peluru untuk menghancurkan gudang amunisi musuh. Jika sudut laras tank diarahkan pada sudut 45 derajat dan dengan sekali tembakan gudang hancur, maka tentukanlah jarak gudang ke tembok. Nah, baik, untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, maka kita buat sketsanya, karena dengan sketsa itu akan membantu kita di dalam menetapkan persamaan-persamaan yang akan kita gunakan, ataupun akan membantu variabel-variabel yang telah kita ketahui. Nah, katakanlah ini ada sebuah tembok, kemudian di sini ada sebuah tank, ya. Jadi tank ini mengarahkan laras sebesar 45 derajat sehingga tank itu jadi mengena gudang amunisi, ya. Jadi membentuk sebuah gerak parabola. Oke. Jadi ini belum tentu bagian tinggi daripada tank tersebut. Nah, ini adalah sebuah tanah lapang, kemudian jarak ini diketahui sebagai jaraknya adalah 120 meter, dan jarak ini yang akan kita tentukan, yaitu jarak X, ya. Nah, tinggi benteng diketahui yaitu sebesar 20 meter. Kemudian ini sudut 45 derajat. Ya. Tentu di sini ada kecepatan awal V0. Nah, dari sini kita bisa menetapkan terlebih dahulu persamaan yang akan kita gunakan. Maka untuk kasus hal yang seperti ini, maka kita menggunakan persamaan parabola, ya. Sebagaimana dalam video-video sebelumnya saya sudah turunkan persamaan parabola untuk gerak parabola, tapi namun demikian secara sepintas saya akan uraikan sedikit kembali lagi tentang persamaan parabola tersebut. Nah, kita ketahui bahwa untuk Y sama dengan Y0. Nah, tentu ini adalah V0, di mana sin theta itu adalah sudut antara arah kecepatan awal terhadap bidang datar dikali T dikurang 1/2 GT kuadrat. Nah, ini untuk sumbu Y. Nah, ingat Y dan Y0 itu berdasarkan kedudukan dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam sistem koordinat kartesian, di mana Y kalau diukur dari bawah ke atas itu bernilai positif, dan diukur dari atas ke bawah itu bernilai negatif. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk persamaan sumbu X, yaitu tak lain adalah V0 cos theta dikali T. Nah, saya tidak perlu memasukkan bahwa dengan mengganti nilai T yang ada di sini dengan nilai T yang ada di sini, maka akan kita dapatkan sebuah persamaan parabola
persamaan parabolanya itu menjadi Y sama dengan Y0 tambah tangen theta X dikurang ya. Tentu di sini adalah G X kuadrat ya, karena 1/2 G X kuadrat kali V0 kuadrat cos kuadrat theta, di sini ada 1/2. Nah, ini adalah persamaan parabola daripada gerak parabola itu. Tentu kalau kita menyatakan sebagai sebuah persamaan parabola, maka sekali lagi Y maupun X itu adalah merupakan sebuah kedudukan, fungsi kedudukan, atau dengan kata lain merupakan sistem koordinat dalam sistem koordinat Kartesian. Dan sekali lagi saya jelaskan kenapa di sini harga minus, karena sesuai dengan kesepakatan bahwa semua gerakan yang mengarah dari atas ke bawah itu bernilai negatif ya. Semua gerakan yang berasal dari atas, diukur dari atas ke bawah, bernilai negatif. Jadi seperti kayak G ini arahnya ke bawah, berarti dia minus ya, gitu. Nah, baik, kita coba terapkan dulu untuk kedudukan dari katakanlah O, A, B. Nah, ada 3 titik yang perlu kita tinjau. Tentu peninjauannya secara parsial, secara sendiri-sendiri. Kita tinjau dulu untuk gerak dari O ke A ya. Gerak dari O ke A berarti ini kita sebut dengan tinggi kedudukan titik A itu adalah Y, karena setelah T detik berarti Y sama dengan berapa. Jadi kalau kita ganti Y nya ini sama dengan 20. Nah, Y0 itu adalah kedudukan pada saat T sama dengan 0. Berarti kedudukan peluru di sini sama dengan 0. Sehingga kita tulisnya 0 ditambah, karena tangen 45 berarti sama dengan 1 ya. Kemudian jarak X ini adalah 120 meter. Kita tulis 120 meter. Nah, dikurang. Nah, ini 10 kali 120 meter ya, pangkat 2 dibagi dengan 2 V0 kuadrat yang mau kita tentukan berapa nilai V0 nya. Kemudian cos 45 adalah 1/2 akar 2. Jadi kalau dipangkat 2 kan 1/2 akar 2 dikali berarti 1/2 akar 2 berarti 1/4 dikali 2. Jadi sisanya sama dengan 1/2. Nah, itu untuk cos theta. Sehingga ini hilang, ini hilang ya. Ini hilang, jadi sehingga kalau ini pindah jadi min 100 sama dengan saya tulis begini saja, 12 kali 12 ya, dikali 10, ini pangkat 2 tambah 1 pangkat 3 dibagi dengan V0 kuadrat. Di sini ada 10 pangkat ya, sehingga kita bisa tuliskan V0 kuadrat adalah 12 dikali 12 dikali 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat 2. Sehingga kita dapatkan 12 kali 12 ya, 12 kali 12 dikali 10. Dengan demikian kita dapatkan V0 yaitu sama dengan 12 akar 10 meter per second. Nah, mengapa kita ingin menentukan kecepatan awalnya? Karena kita ingin menentukan berapa jarak OB. Oke, ya. Jadi kita sudah dapatkan bahwa kecepatan awal daripada peluru ataupun peluru yang ditembakkan oleh tank itu adalah sebesar 12 akar 10 pangkat 12 akar 10 meter per second. Nah, sekarang kita tinjau lagi untuk
gerak dari O ke B. Ya, gerak dari O ke B tetap kita gunakan persamaan ini. Ya, tetap kita gunakan persamaan ini, di mana Y-nya setelah bergerak T detik tentu sama dengan 0 karena sudah berada di tanah. Oke. Nah, Y0-nya juga sama dengan 0 ya, karena dari awal memang sama dengan 0. Nah, tangen 45 tetap sama dengan 1. X-nya ini bukan X lagi yang 120 ya, karena X yang dimaksud adalah X 120 atau saya tulis saja dulu. Saya tulis saja dulu dengan simbol S ya. Ya, saya tulis saja dulu dengan simbol S ya. S ya. Bisa juga sebenarnya 120 ditambah X. Kita pakai saja simbol S dulu. Dikurang ya, dikurang sama dengan 10 S kuadrat. Nah, untuk G ya, dikali 2. V0-nya yang kita baru masukkan ini sama dengan berapa? 144 kali 10. Berarti 1440 untuk V0 kuadrat. Dikali cos kuadrat 45, jadi cos 45 itu sama dengan 1/2. Sehingga ini bisa hilang. Ya. Nah, pindah S-nya di sini. Nah, kita dapatkan S sama dengan ini hilang 10 ya, 2-nya hilang. Jadi tinggal S kuadrat per 144. Ini minus. Nah, hilang 1, ini jadi plus ya. Hilang jadi 1, berarti S yang kita dapatkan adalah 144 meter. Oke. Jadi S-nya adalah 144 mm. Maka saya tulis di sini buat kesimpulan dengan demikian. Ya, jarak gudang amunisi ke tembok adalah ya 144 dikurang 120 meter kurang 120 meter sama dengan 22 meter. Nah, baik, inilah penjelasan singkat tentang soal ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.